Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam acara diskusi rutin Lingkar Studi Islam dan Filsafat. Seperti biasa, satu pekan sekali kita mengadakan diskusi lewat daring atau Zoom untuk mengisi kegiatan yang biasa diadakan oleh Lingkar Studi Islam dan Filsafat. Topik malam ini masih melanjutkan yang pekan kemarin tentang masalah Tuhan dalam tradisi Sunnah An-Nabawiyah. Jadi bagian kedua ini bagaimana nanti kita akan sedikit mempertajam apa yang dibicarakan pada pekan kemarin tentang bagaimana kritiknya Imam Asy-Syafi'i yang selalu mengkritik tentang al-mantik. Al-mantik itu sendiri nanti kita akan mencoba dipertajam oleh narasumber pada malam hari ini, yaitu Pak Iki Sistantiko telah hadir di tengah kita semua. Saya akan langsung, saya kira, untuk bagaimana Tiko melanjutkan perbincangan kemarin bahwa Imam Syafi'i yang tadinya bergumul di dalam persoalan teks, lalu dia sendiri menjadi seorang fuqaha yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, menjadi imam mazhab yang sangat terkenal dan landasannya selalu berdasarkan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Kemudian dia meletakkan dasar-dasar usul fikih. Tapi sebelumnya bahwa dapat diketahui Imam Syafi'i itu sendiri dalam catatan saya yang saya baca di dalam karya Abid Al-Jabiri, bahwa sebagaimana Pak Tiko kemarin katakan bahwa pada ujungnya ya Imam Syafi'i lebih banyak mengembangkan istilah Al-Jabiri itu al-aql al-arabi gitu kan, tentang logika mantik Arab gitu. Yang sebelumnya memang Imam Syafi'i menurut Al-Jabiri dia meletakkan teori yang namanya al-bayan. Al-bayan itu biasa dalam teks Al-Jabiri itu adalah memfokuskan diri terhadap kajian-kajian teks gitu, yaitu nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Alal al-mustawi al-khitab al-arabi, kata ini. Itu Imam Syafi'i itu banyak meletakkan al-mustawi itu muara bangunannya itu terhadap wacana Qur'ani lil aqli lil arabi, gitu kan, logika Arab gitu, yang dinamakan al-bayan. Sebagai apa? Pak Sisu al-ilmu usul al-fiqih gitu kan, menjadi pondasi dasar ilmu fikihnya Imam Syafi'i. Namun kata Al-Jabiri ini sura'ain, jadi fi asbahat qawaiduhu al-manhajiyah al-mantiqon lil aqlil al-arabi. Nah, jadi secara cepat gitu kan, malah yang nampak itu adalah mantikon lil aqli lil arabi gitu kan, ketimbang apa dia yang melandasi tadi al-khitabil qur'ani gitu kan ya, setelah ketika mengembangkan fikih itu mungkin kira-kira yang memang menarik. Tapi di satu sisi malah dia mengkritik ilmu mantik itu sendiri yang bermuara pada logika. Ini yang sangat memang kita perlu penelaahan terus gitu, karena Imam Syafi'i itu di kalangan saudara-saudara kita yang salafi lebih dikenal seorang muhadis. Di kalangan saudara-saudara kita yang lain juga beliau adalah seorang usul fikih yang sangat rasionalis gitu kan. Nah, ini juga yang penting. Jadi bahkan kata Al-Jabiri dia banyak melandasi ilmu pengetahuan, jadinya ilmu pengetahuan Islam Arab. Nah, makanya disinilah dalam persoalan ini Ibnu Hazm misalkan
mencoba merekonstruksi kembali apa yang digagas oleh gurunya itu Imam Asy-Syafi'i dalam pengertian bacaan, walaupun tidak berguru langsung kepada Imam Asy-Syafi'i karena beda generasi. Akhirnya direkonstruksi dengan teori-teorinya melalui metode Az-Zahiri gitu kan ya, karena dua persoalan pada saat itu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya, bagaimana pandangan Tiko hari ini, malam ini, untuk mempertajam apa yang dibicarakan atau kritik daripada pekan kemarin. Nanti sebelum kita masuk kepada substansi tentang Tuhan dalam perspektif al-sunnah itu, karena kita harus mencari akar sunnah itu sendiri sebelum pada masuk pada Tuhan itu. Jadi gitulah taswirnya. Silakan ya, waktu berapa ya? 20-30 menit lah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Tema umumnya adalah Tuhan dalam perspektif As-Sunnah An-Nabawiyah. Tapi pada tema kali ini subtemanya adalah bagaimana bantahan-bantahan para mutakallimin ketika menghadapi kritik dari kelompok ahlul hadis dan para salaf ketika mereka melakukan kritik terhadap keabsahan ilmu kalam dan mantik. Saya kira antara mantik dan ilmu kalam itu sudah satu paket ya. Memang orang belajar kalam pasti pernah atau sambil dia belajar mantik ya, atau mantik dulu dia belajar, baru dia belajar tentang ilmu kalam. Nanti dari kalam biasanya masuk kepada filsafat. Itu sudah merupakan satu paket. Nah, baik, sebelum saya melakukan bantahan-bantahan dari para mutakallimin, saya akan kembali mengulang dulu apa yang menjadi sedikit, jadi apa yang biar nyambung maksud saya, apa yang menjadi bantahan Imam Syafi'i ya, dan para imam yang lain atau para salaf lain terhadap ilmu kalam dan ilmu mantik. Yang pertama adalah saya langsung saja mengambil rujukan dari kitab-kitab yang akan menjadi rujukan saya. Yang pertama adalah dalam kitab Shaunul Mantik wal Kalam, an Fannil Mantik wal Kalam, karya dari Imam Jalaluddin Asyuti. Dari kitab ini adalah kitab yang membantah secara khusus, ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti untuk mengutip pendapat-pendapat para imam atau para salaf ya, dari muhaddisin, untuk mengcounter dari para pemikiran-pemikiran para mutakallimin dan para mantikiyin. Nah, dalam halaman yang 65, dalam sini waqad asyara Syafi'i ila illati salisatin fi ilmil kalam. Imam Syafi'i kemudian mengisyaratkan pada ilat yang ketiga fi ilmil kalam, tentang kenapa ilmu kalam ini menjadi problem. Ta'ti fil mantik, demikian juga kritik ini adalah juga datang terhadap ilmu mantik. Fa akhrajal Harawi aidan min tariqi Abi Tsaur. Dikeluarkan asar ini dari Ibnu Al-Harawi. Min tariqi Abi Tsaur, dari tarik atau jalannya Abi Tsaur. Qala sami'tu Syafi'i, kata Abu Tsaur, aku mendengar Imam Syafi'i yaqulu, ia berkata, hukmi fi ahlil kalam ayyadribu bil jarid
hukumku terhadap orang pada ahlul kalam adalah dicambuk bil jarid dengan dengan tongkat, wa yahmilu alal ibil, lalu kemudian diikat, lalu dibawa dengan unta, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, lalu dikelilingkan, ya, diarak gitu kan ke seluruh penduduk gitu kan, dan kabilah-kabilah yang ada saat itu, wa yunadi alaihim, dan sambil dipanggilkan atau diseru-serukan kepada mereka, hada jazaun man tarakal kitaba wa sunnata waqbala 'alal kalam. Inilah balasan kepada orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan lebih mendahulukan dalam ilmu kalam. Dalam jalan yang lain, Imam Syafi'i juga kemudian berkata, madhabi fi ahlil kalam takmi'u ru'usihim bisyati. Madhabku terhadap ahlul kalam adalah takmi'u ru'usihim bisyat. Aku benamkan kepalanya sambil dicambuk aku cambuk dengan dengan cambuk. Wa tashriduhum fil bilad. Lalu aku usir mereka dari negeri ini. Ini kira-kira kecaman atau kegemasan Imam Syafi'i terhadap pengikut atau yang mendalami ilmu kalam dan mantik. Kemudian juga diikuti ternyata ini oleh Imam Imam Malik, ya. Kembali dari riwayat dari Al-Harawi dalam kitabnya Adzamu fi ilmil kalam atau Adzamu fil kalam. Al-Akhraj al-Ahrawi min tariqi Abdurrahman bin Mahdi. Al-Harawi meriwayatkan dari jalannya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi qala berkata, dakhaltu ala Malik. Aku mampir atau main ke rumah Imam Malik. Wa indahu rajulun yas'aluhu. Dan di sisi Imam Malik ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Faqala, maka Imam Malik berkata, la'allaka min ashabi Amr bin Ubaid. Apakah engkau termasuk pengikut, ya? Apakah engkau termasuk pengikut Amr bin Ubaid? La'anallahu Amran. Kata Imam Malik, semoga Allah melaknat Amr. Fa'inahu ibtada'a hadhil bid'a minal kalam. Karena dia telah melakukan bid'ah dalam hal ilmu kalam. Lau kana al-kalamu ilman, sekiranya ilmu kalam itu sebagai ilmu, la takallama fihi sahabah wa tabi'un. Niscaya para sahabat dan tabi'in akan juga membahas tentang ilmu kalam. Kama takallamu fil ahkam wasyara'i, sebagaimana mereka juga banyak berbicara tentang hukum-hukum dan syariat. Kira-kira itu dalam kitab Shonul Mantik, bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik, saya katakan sebagai wakil dari para pengikut Imam Salaf gitu, yang hidup sampai abad ke-3 Hijriah. Nah, kemudian bagaimana sekarang jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan terhadap ilmu kalam tersebut. Nah, yang pertama saya akan merujuk dalam kitab Risalatu Istisanil Khawd fi Ilmil Kalam yang dibawakan oleh Imam Ra'isul Mutakallimin, Ra'isnya, penghulunya para mutakallimin, yaitu Imam Abi Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari atau Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Beliau adalah seorang boleh katakan seorang pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang banyak diikuti gitu kan. Jadi apa yang menjadi pembelaan dari Imam Abu Hasan al-Ash'ari terhadap ilmu kalam yang menggunakan ro'yu, menggunakan logika mantik atau menggunakan filsafat seperti jauhar misalkan, istilah-istilah jauhar, al-arad, atau itu adalah merupakan istilah-istilah yang ada dalam filsafat. Dalam istilah filsafat Yunani kemudian yang dibawa oleh Mu'tazilah. Nah, dan Mu'tazilah menggunakan istilah-istilah itu untuk membela gitu kan, ketika mereka berdebat dengan kelompok-kelompok di luar Islam.
Maka ini pun selama 30 tahun lebih beliau seorang pengikut Mu'tazilah yang sangat luar biasa. Pikiran Mu'tazilah yang notabene adalah lebih banyak menggunakan rasio dan ra'yu juga sedikit juga terbawa dalam pemikiran-pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan walaupun beliau tetap mencoba menggabungkan antara ra'yu dan nas ya atau asar. Di sini dengan pertanyaan yang sama, tentu pertanyaan secara umum adalah kenapa kita harus bersibuk-sibuk dengan ilmu kalam? Padahal ilmu kalam itu adalah ilmu yang tidak pernah dibicarakan oleh Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Sekiranya demikian, maka tentu para pengikut kalam, mereka telah berbuat bid'ah dan dolal dan kesesatan, karena tidak pernah itu dicontohkan oleh Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Maka tentu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ihtisan fil Khaid fi Ilmi Kalam halaman 3, beliau kemudian ada 3 poin penting sebetulnya ketika beliau menjawab tuduhan-tuduhan itu. Yang pertama adalah qala Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, berkata Abu Hasan al-Asy'ari, al-jawabu anhu min thalathati aujah, kata beliau. Untuk menjawab tuduhan tadi, maka aku akan ketengahkan tiga jawaban. Ahaduha, yang pertama adalah qalbus su'al alaihim. Kita balik pertanyaan kepada mereka. Nah, berarti Imam Abu Hasan itu menggunakan mantik dalam berdebat, teknik jidal. Kita balikan aja pertanyaan sama kepada mereka, kata Abu Hasan al-Asy'ari. Bi'an qalu, yaitu katakan pada mereka itu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul aidan innahu man bahatha an dzalika wa takallama fihi faj'aluhu mubtadi'an dhalan. Nabi saja, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, tidak pernah mengatakan barang siapa yang membahas atau berbicara tentang kalam, tentang ilmu kalam dan bawaannya, termasuk mantik sini, kata Nabi, faj'aluhu mubtadi'an dolan. Maka Nabi kemudian menyuruh atau menempatkan mereka yang belajar kalam dan mantik itu sesat dan seorang pembawa bid'ah, kata Abu Hasan al-Asy'ari. Cerdas juga ya saya. Jadi dibalikin lagi. Lah, siapa juga? Apakah Nabi juga pernah mengatakan para yang pelajari kalam itu mereka itu bid'ah dan sesat? Kata gitu kan. Faqad lazimakum an takunu mubtadi'atan dolalan. Maka dengan demikian sama juga Anda mempertanyakan sesuatu yang Nabi tidak pernah membahasnya tentang kesesatan kalam dan mantik gitu kan. Maka sama juga kedemikian posisi Anda sebagai seorang ahli bid'ah dan seorang yang sesat katanya. Qad takallamtum fi syai'in lam yatakallam fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana karena engkau berkata sesuatu tentang hal yang di mana Nabi juga tidak pernah menyatakannya. Wa dhalaltum man lam yudlilhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Anda membuat bid'ah karena menyesatkan sesuatu yang tidak pernah Nabi sesatkan sebelumnya. Itulah jawaban pertama dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Luar biasa. Beliau menggunakan teknik jidal atau mantik yang mantap saya kira. Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua adalah ayyuqala lahum. Katakan pada mereka juga gitu kan. Innan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yajhal syai'an mimma dzakartumuhu minal kalam fil jismi wal arad wal harakah was sukun wal juz wat tufrah. Nabi tidak pernah lam yajhal, tidak tahu sesuatu pun sebagaimana yang apa engkau sebutkan tentang misalkan jisim, istilah arad, harakah, sukun, harakah itu gerak, sukun itu diam, al-juz yaitu bagian-bagian atau pecahan-pecahan.
Wa illam yatakallam fi kulli wahidin min dzalika muayyanan. Dan jika Rasulullah tidak berkata tentang hal tersebut muayyanan secara jelas, secara terang benderang, wa kadzalikal fuqaha, demikian juga para ahli faqih, wal ulama minas sahabah, dan ulama dari kalangan sahabat, ghairu anna hadhil asya' allati dzakartumuha muayyanatan usuluha mawjudatun fil Qur'an. Sebetulnya, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, hal-hal tadi tentang misalkan al-arad, jisim, al-harokah, sukun, secara terang benderang memang tidak dikatakan, diucapkan atau dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara usulnya, pokok-pokoknya itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jumlatan ghairu mufassalah, secara jumlatan, secara spesifik, ghairu mufassal, tapi tidak secara detail. Contoh misalkan kata contoh aja, amal harokah wasukun, adapun bergerak dan diam, wal kalam fihima fasiluhuma mawjudun fil Quran, pembahasan tentang itu terdapat dalam Al-Quran. Dan keduanya itu tentang pembahasan harokah, gerak dan diam, itu menunjukkan atas tauhid. Wa kadzalikal ijtima wal iftiraq, demikian al-ijtima berkumpul atau bersatu, wal iftiraq atau berpisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi qissati ufulil kawakib wasyams wal qamar. Kisah bagaimana misalkan tenggelamnya bintang, tenggelamnya matahari, tenggelamnya bulan. Wa tahrikuha min makanin ila makan, dan pergerakan bintang, bulan, matahari itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menunjukkan ala anna rabbahu azza wa jalla la yajuzu alaihi syai'un min dzalik. Sehingga di sini menunjukkan ternyata gerak al-harokah wa sukun, ya, itu tidak boleh dalam sifat, maksudnya dalam diri Tuhan, ya. Wa anna man jaza alaihi al-ufulu wal intiqal min makanin ila makanin falaysa bi ilahin. Sekiranya sesuatu itu berpindah dari satu tempat, tenggelam, ya. Tenggelam itu berarti kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dikatakan harokah atau gerak. Lalu diam, lalu gerak lagi. Maka itu bukan dari sifat dari Tuhan. Nah, ini saya pikir istilah-istilah secara usul, ya, Imam Abu Hasan saya membela dengan tegas. Banyak nanti sebenarnya dalam contoh lain, banyak ayat lain dalam kitab ini dibahas secara detail. Ini satu contoh saja bagaimana justru istilah-istilah dalam kalam, arad dan jauhar misalkan, itu hanya istilah teknis saja. Karena apa? Karena perkembangan pengetahuan, atau ketika Islam sudah mulai menyebar ke daerah-daerah yang notabene adalah daerah-daerah yang ajam, yang mereka tidak menggunakan banyak istilah-istilah Arab, tapi mereka lebih menggunakan logika-logika Yunani, Persia ataupun Romawi, ya. Mereka terhelenisasi gitu kan. Tentu mereka terbiasa daerah itu menggunakan logika, ya, menggunakan filsafat atau mantik, ya, dalam metode mereka dalam berpikir. Maka kemudian berkembang istilah tersebut gitu untuk mengimbangi tadi. Makanya intinya semua dalam ilmu kalam itu terdapat secara usulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu penegasan dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan terakhir yang ketiga adalah, kata beliau, pembelaan beliau tentang ilmu kalam. Wal jawabus salis, jawaban yang ketiga pembelaan beliau tentang ilmu kalam, anna hadhil masail allati sa'alu anha, sesungguhnya masalah-masalah yang mereka tanyakan tentang perkara kalam,
qad alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajhal minha syai'an mufassalan. Nabi mengetahuinya, gitu kan. Walam yajhal, dan Nabi tidak mengetahui, atau Nabi mengetahui, gitu kan. Minha syai'an mufassalan, sesuatu tentang istilah kalam itu mufassalan secara detail, ghairu annaha lam tahdas fi ayyamihi muayyanatan. Tapi beliau tidak mau membahasnya atau berbicara tentang perkara tersebut fi ayyamihi, ketika beliau masih hidup, muayyanatan secara terang-terangan. Fayatakallam fiha aw la yatakallam fiha, apakah beliau membahas tentang itu ataupun tidak membahas tentang itu. Wa in kanat usuluha mawjudatan fil Quran wa sunnah. Tetapi usulnya, pokok-pokoknya itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu saya kira gambaran ringkasnya pendapat dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, biar lebih, saya akan bahas 3 pendapat saja, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi, untuk memperkuat pembelaan ini. Nah, yang kedua saya akan ambil dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, Imam Al-Ghazali, meskipun beliau menyatakan juga di akhirnya itu bahwa kalam tidak bisa memberikan kepuasan secara batin kepada pencarian beliau, gitu kan, dalam ilmu kalam. Tetapi pada prinsipnya beliau memberikan suatu statement yang sebetulnya membela tentang posisi ilmu kalam. Kata beliau adalah, walam aro ahadan min ulama'il Islam. Aku tidak melihat seseorang pun dari ulama Islam sorfa inayatihi, mereka kemudian mengerahkan kendali inayatihi dalam usaha mereka, wahimmatihi, dan perhatian mereka, ila dzalik, terhadap tentang teologi, tentang Tuhan. Walam yakun fi kutubil mutakallimina min kalamihim haitsu ishtagalu bi raddi alaihim illa kalimatun ma'dudatun mubaddadatun. Salah. Oke. Sorry, salah. Saya halaman 56 saya lihat. Faqad alqallahu subhanahu wa ta'ala ila ibadihi. Kemudian sungguh Allah alqallahu subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian melemparkan ila ibadihi, kepada hambanya, ala lisani rasulihi, atas lisan rasulnya, aqidatan hiyal haqqu ala ma fihi silahu dinihim, yaitu suatu akidah di mana hiyal haqqu, yang merupakan suatu kebenaran, ala ma fihi, di mana di dalamnya silahu dinihim, terdapat kebaikan bagi agama mereka, wa dunyahum, dan urusan perkara dunia mereka. Kama natoko di mufarraqatihi al-Quran wal akhbar, sebagaimana dalam Quran dan al-akhbar atau sunnah secara detailnya juga disampaikan. Summa alqa syaitanu fi wasawisil mubtadi'ah, kemudian syaitan melemparkan berupa was-was, bisikan-bisikan berupa al-mubtadi'ah, bid'ah, umuran mukhalifatan lil sunnah, berupa perkara-perkara yang mukhalafah, berbeda atau melawan kepada sunnah, bikalamin
falahiju biha, kemudian akhirnya banyak manusia berdebat tentang itu. Wa kadu yashawishuna qidatal haqqi ala ahliha. Hampir saja gitu kan. Orang-orang pembuat bid'ah itu dengan waswas setan merusak akidah yang benar ala ahliha, kepada ahlinya. Fa insyaallah taala taifatal mutakallimin, lalu kemudian Allah menjadikan taifatal mutakallimin, kelompok dari orang para mutakallimin, wa harraka dawa'iyahum, dan menggerakkan dawa'iyahum, dakwahnya, seruannya, yaitu apa? Linusrati sunnah bi kalamin murattabin, dalam rangka untuk membantu atau menolong sunnah dengan bikalamin murattabin, dengan metodologi yang lebih sistematis. Yakshifu an talbisati ahlil bid'ah al-muhdatsah, yang dibukakan kedoknya para pelaku ahli bid'ah al-muhdatsah, yang mengadakan sesuatu hal yang baru, ala khilafi sunnah al-ma'thurah, atas dasar khilaf ya, as-sunnah al-ma'thurah, sunnah al-ma'thur yang datang dari Nabi. Jadi mereka berusaha ingin membuat antitesa terhadap as-sunnah yang datang dari Nabi. Faminhu nasya ilmu kalam wa ahluh, karena itulah kemudian ahli kalam melakukan suatu upaya atau usaha. Falaqad qama ta'ifatun minhum bima naddabahumullahu ta'ala lahu, sungguh telah qama ta'ifatun, tegaklah sekelompok dari mereka, bima naddabahumullahu ta'ala, dengan Allah menyeru pada mereka, fahsinu dzabba anis sunnah, hendaklah kalian ahsin, memperbagus adzabba, pembelaan, anis sunnah, wan nidhala anil aqidah al mutalaqah bil qabul minan nubuwah, dan membela akidah yang disampaikan berdasarkan an-nubuwah, kenabian. Wa tagbiri fi wajhi ma uhdisa minal bid'ah, dan hendaklah engkau melempar dengan debu kepada wajah orang-orang yang senantiasa berbuat bid'ah. Ini salah satu pengakuan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, bagaimana beliau mengakui usaha para mutakallimin itu adalah dalam rangka linusrati sunnah wan nidhali din, memperkuat sunnah dan memperkuat agama. Walaupun dalam pembelaan Imam Al-Ghazali terhadap pada mutakallimin ini dasarnya adalah untuk mengamankan sunnah, untuk mengamankan sunnah itu sendiri dan Quran dengan menggunakan metodologi ilmu kalam. Jadi ilmu kalam digunakan sekedar untuk mengamankan sunnah Nabi ini agar tidak dirusak oleh para pembuat bid'ah. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam yang jilid 1 itu, Imam Al-Ghazali memisalkan ilmu kalam itu seperti penjaga. Jadi orang yang pergi berhaji pada era itu kan sangat sulit gitu. Karena di perjalanan itu banyak sekali para pencuri ya, penyamun atau tukang yang qoti utorik, yang mereka itu selalu ya memalak lah ya, mengambil harta para musafir yang sedang akan haji saat itu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali mengibaratkan ilmu kalam itu seperti penjaga saja, penjaga orang yang akan pergi haji itu supaya selamat, aman, dan sampai pada tujuannya. Setelah selesai tujuannya sudah gitu kan. Penjaga itu tidak diperlukan lagi. Nah, jadi kalau Imam Al-Ghazali, walaupun dia secara di awal di Ihya juga beliau mengatakan sebetulnya thoriqun, metode yang itu adalah metode yang dibawa oleh para salaf gitu kan. Dalam Al-Munqidh juga beliau sama seperti itu. Dalam Iljamul Awam, dalam ilmu kalam, fi ilmu kalam juga sama, beliau menyatakan seperti itu. Jadi thoriq yang dia mengakui thoriq yang itu ya para salaf. Tetapi dikarenakan banyaknya bid'ah, banyaknya para pengikut-pengikut yang mereka berbasicnya adalah filsafat, basicnya adalah mereka itu rasio, ya tentu nggak mungkin berdebat dengan mereka dengan sesuatu yang diyakini oleh masing-masing. Tidak ada
Nah, di sini diperlukan suatu hal yang diyakini. Ya, seperti tadi misalkan konsep jauhar, arad, itu adalah konsep filsafat ya. Secara umum itu dikembangkan oleh Aristoteles ya. Jadi intinya Imam Al-Ghazali membolehkan menggunakan logika-logika Aristoteles tersebut dalam bingkai ilmu kalam, tetapi dia gunakan hanya untuk sekedar alat saja untuk mengamankan sunnah atau sesuatu yang originalitas dari ajaran Islam, syariat gitu. Sebenarnya itu saja. Setelah itu ya udah nggak diperlukan lagi gitu kan. Dan terakhir, ini saya akan mengambil suatu pembelaan lagi dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya mengambil dari satu kitab beliau yang masih konon kitab ini Al-Isyarah fi Ilmil Kalam adalah kitab ilmu kalam murni beliau yang beliau tulis. Jadi kalau setelah itu beliau justru banyak menulis tentang filsafat dan istilah-istilah mantik gitu kan. Tapi dalam Al-Isyarah fi Ilmil Kalam beliau masih usia pun beliau saat ini awal-awal beliau menulis gitu kan, Al-Isyarah fi Ilmil Kalam, dan masih menggunakan metodologi secara pure Asy'ariyannya masih kuat ketika beliau menulis kitab Al-Isyarah fi Ilmil Kalam. Nah, dalam kitab ini Al-Isyarah fi Ilmil Kalam halaman 31 Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua. Fi anal istighala bihadzal ilmi jaizun. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya al-istighal menyibukkan bihadzal ilmi dengan ilmu ini jaizun, perkara yang jaiz atau boleh. Bal minal wajibat fi haqqil ba'di, dan tapi juga bisa menjadi perkara wajib pada sebagian yang lain. Wa dhahaba ba'dul hasyawiyah minal hanabilah. Tapi katanya sebagian pengikut hasyawiyah dari Hanabilah, dari kelompok mazhab Hambali. Jadi hasyawiyah ini kelompok yang lebih berpegang pada tekstualis gitu kan. Bahkan cenderung tajisim gitu terhadap sifat-sifat Tuhan. Wa katabatil hadis, dan para pengikut ahli hadis ila annal istighala, bahwasanya istighal menyibukkan bihadzal ilmi haramun, menyibukkan dengan ilmu kalam ini menjadi suatu perkara yang haram. Wahtaju fi dzalika bi an qalu, ya mereka tadi kemudian berhujah, alasannya apa ya, nggak jauh beda dengan alasan yang dibawakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, ya. Atau yang tuduhan-tuduhan dari Imam Syafi'i tadi kan, tidak ada nasnya dari Nabi, tidak dicontohkan dan sebagainya. Nah, apa jawaban dari Imam Fakhruddin Ar-Razi? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Tsumma naqulu," kemudian aku akan berkata, "As-sahabah innama lam yasta'milu hadhil alfaz." Kenapa sahabat tidak menggunakannya? Zaman sahabat Nabi tidak menggunakan istilah-istilah kalam. Kata beliau, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, liqillatil bid'ah. Karena pada era sahabat tidak banyak yang namanya pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi masih murni gitu kan. Dan juga Islam masih belum tersebar ke seluruh penjuru dunia atau penjuru wilayah ya. Masih sekitar Hijaz, masih sekitar Arab. Otomatis lebih ya sederhana saja, yang dihadapinya masih tunggal pemikirannya. Karena liqillatil bid'ah, sedikitnya bid'ah yang terjadi, wa dhafil ahwa'il fasidah fi dzalikal waqt. Dan lemas, belum banyak orang-orang yang punya suatu ahwa, punya suatu keinginan-keinginan untuk merusak gitu kan. Apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fi zamanina, adapun pada zaman kita, kata beliau, faqad imtala'atid dunya minal bid'ah. Justru pada zaman kita begitu banyak bid'ah. Ya jelas itu kan, kita tahu bahwa era Fakhruddin Ar-Razi adalah masih era puncak kejayaan Islam, di mana saat itu juga kita tahu bahwa setelah era Imam Ghazali wafat,
Ya kemudian kembali ya, dunia Islam itu penuh dengan perdebatan-perdebatan teologis, filsafat gitu kan. Orang lebih banyak menggunakan ro'yu, menggunakan akal gitu kan. Juga banyak para penganut ateis dan sebagainya, juga banyak juga saat di era itu, apalagi di Baghdad sebagai kota yang metropolitan. Ya. Juga pemahaman para pengikut agama-agama samawi yang lain seperti Kristen, Yahudi itu juga sama. Mereka juga diberikan kebebasan saat itu dan banyak melakukan perdebatan-perdebatan secara teologis ya tentang perbandingan agama dan sebagainya. Pada eranya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ini kemudian justru menjadi penting kalam di sini untuk menghadapi bagaimana pemahaman-pemahaman yang sangat beragam gitu kan, dengan pemikiran-pemikiran mereka yang notabene adalah punya basic filsafat, logika atau ro'yu yang begitu luar biasa. Nah, kata Imam Furqan. Jadi pada zaman beliau sudah sangat banyak bid'ah gitu kan. Fala jaroma ihtajna ila ziyadatin tahdhibi fil adillah. Maka tidaklah menjadi masalah gitu kan. Kita berhujah atau kita memerlukan ila ziyadati tahdhibin, kepada sesuatu tambahan tahdhib, metodologi untuk menyaring, memfilter fil adillah, tentang dalil-dalil yang selama ini kita pahami, yang kita selama ini pegang. Wastikmali ibaratil maksusoh, dan menggunakan ibarat-ibarat atau contoh cara-cara yang tertentu gitu kan. Misalkan mantik, cara-cara logika dan sebagainya. Linakuna ila ifsadi aqaidihim aqrab, agar kita mampu ya untuk melakukan perlawanan dalam hal untuk ifsadi aqaidihim, kembali merusak, kasarnya ya, merusak dengan membela, dengan merusak pemahaman-pemahaman musuh-musuh Islam tersebut, notabene di situ. Wa ila idohil haq ashal, supaya kebenaran ini menjadi lebih mudah gitu kan, dipahami, dimengerti gitu oleh mereka yang tidak tahu tentang akidah atau teologi Islam, kira-kira begitu. Ya. Wa mimah tajubihi qauluhu, lalu beliau mengambil apa dasarnya juga tentang ilmu kalam, kata beliau dalam hadisnya, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq, ya. Bertafakurlah kalian fil khalqi, dalam penciptaan, wala tatafakkaru fil khaliq, dan janganlah sekali-sekali engkau bertafakur tentang khaliq, tentang Tuhan. Jadi yang ada dalil yang digunakan juga oleh para anti kepada pemikiran kalam di sini dengan menggunakan dalil tadi, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq, gitu. Nggak usah engkau pikirin Tuhan, tentang zat, tentang sifat dan sebagainya, ngapain? Tapi pikirkanlah ciptaannya saja, gitu. Maka kata Imam Ar-Razi, nahnu na'tarib bi anna tafakkur fil khaliq la yajuz. Kami juga mengakui bahwa bertafakur atau memikirkan tentang Tuhan, zat Tuhan, la yajuz. Wa nahnu la natafakkar fi dzatil khaliq. Kami tidak berpikir atau memikirkan tentang zat Tuhan. Bal fima yajibu lahu wa ma yajuzu alaihi wa ma yastahilu. Yang kita pikirkan adalah hanya sifat-sifat wajib bagi Tuhan, atau sifat-sifat jais bagi Tuhan, ataupun sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Jadi itu. Jadi itu yang menjadikan alasan Imam Razi, dia tidak menggunakan, kenapa dia melakukan suatu ilmu kalam sebatas yang dia pikirkan, bukan tentang zatnya. Dia mengetahui hal itu, tetapi sejauh mana bagaimana kita
melihat Tuhan dalam konteks wajib sifat wajib, sifat-sifatnya di situ yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil untuk memperkuat keyakinan dan keimanan atau akidah bagi setiap seorang muslim. Gitu. Jadi itu salah satu pemikiran atau bantahan Imam Razi. Dan yang terakhir bantahan beliau adalah ketika orang-orang mengatakan ahli kalam itu, padahal Nabi SAW pernah mengatakan alaikum bidinil ajaizi. Adalah kalian berpegang teguh kepada agama al-ajaiz, itu orang-orang awam. Orang-orang yang tidak banyak melakukan perdebatan, orang-orang yang cenderung lebih takut banyak mempertanyakan tentang konsep-konsep agama gitulah. Adalah itu yang kamu pegang. Lalu apa jawaban Imam Razi? Al-murad bihi al-iktida'u bihinna fi tafwidil umur ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kita mengikuti al-ajaiz, orang-orang yang menerima apa ada begitu saja gitu kan. Itu adalah tentang perkara fi tafwidil umur, yaitu kita menyerahkan segala perkara kita kepada Allah. Wa tarkul khusumah wal ida, dan meninggalkan al-khusumah, perdebatan, wal ida, dan juga wal ida, yaitu apa? Melakukan kekerasan, melakukan suatu dengan perdebatan itu kita melakukan kalah atau misalkan kita melakukan suatu al-ida, kekerasan kepada lawan yang berbeda dari pemikiran kita. Lalu kata Imam Razi, wal isti'anah billahi ta'ala fi jami'il umur, dan nanti kita melakukan minta pertolongan kepada Tuhan dalam segala perkara. Ini sebetulnya alaikum bil ajaiz ini adalah ya itu bentuk ketawakalan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim kepada Allah. Setelah kita melakukan suatu upaya-upaya maksimal, ya setelah itu ya kita tidak melakukan suatu kekerasan kepada lawan debat kita dan tidak memperbanyak ya perdebatan. Akhirnya ketika sudah sampai pada titik yang maksimal, ya sudah gitu kan, ya udah gitu kita tawakal setelah itu. Jadi konsep tawakal dan konsep akhlak dalam etika dalam Imam Ar-Razi juga begitu kuat beliau itu, tidak meninggalkan begitu saja. Jadi itulah kira-kira bantahan dari 3 tokoh yang saya bacakan dalam kitab-kitab mereka secara langsung, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Al-Ghazali, dan ketiga adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semoga pembahasan pada kali ini sedikit bisa memberikan gambaran gitu kan, bagaimana apa yang menjadi dasar jawaban-jawaban para mutakallimin tersebut ketika menjawab tuduhan-tuduhan yang negatif tentang keabsahan atau kebenaran dari ilmu kalam. Demikian Pak Ajis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, cukup menarik pada pemaparan barusan tentang bagaimana argumentasi-argumentasi dari para mutakallimun terhadap respon kelompok yang dalam tanda petik mengkritik tentang metode-metode logika lah, kalam khususnya. Dan walaupun argumentasi-argumentasi yang disampaikan baik oleh Al-Asy'ari, Al-Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi itu pandangan secara umum karena tidak spesifik, belum mendapatkan kita informasi secara spesifik kajian membantah daripada kitab As-Sawanul Mantiq fil wal Kalam itu gitu lah. Itu kira-kira karena ada yang menggelitik ini kan Hawari tadi yang menjelaskan bahwa dia hampir menukil semuanya dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dan Al-Maliki. Nah, ini harus perlu ada identifikasi lebih jauh man huwa al-Hawari itu gitu kan. Nah, ini perlunya studi sejarah ini kan penting karena semua menisbahkan ke Imam Syafi'i karena
di dalam perjalanannya Imam Syafi'inya sendiri atau Malikinya sendiri juga ya kok dia langsung menerapkan hukum, yaitu mencantolkan lah, mengaitkan terhadap diri Imam Syafi'i. Ini menurut saya kira bagi pembelanya ya lah, bagi pembela. Jadi sedikit saya menjelaskan kayak pembelanya akan begitu, akan seperti itu. Oh tidak juga karena ya mungkin Al-Hawari juga orang yang terpercaya gitu kan ya, orang seorang ulama juga, tidak mungkin hanya mengait-ngaitkan begitu saja. Nah itu soalnya di sana pun tidak ada secara spesifik jawaban Al-Ghazali dan lain sebagainya karena Al-Ghazali, Al-Asy'ari semua adalah daripada eh, beliau itu pengikut kelompok yang sangat eh, bisa dikatakan asobia terhadap mazhab Asy-Syafi'i secara fikih gitu kan ya. Tapi di lain pihak jika benar itu Imam Syafi'i yang dilontarkan Al-Hawari itu, mengapa itu muridnya juga berani-berani gitu lah kira-kira lah kalau muridnya kayak Al-Ghazali, Asy'ari itu kan, Asy'ari itu kan sangat mengagumi Asy-Syafi'inya luar biasa itu. Tidak mungkin mereka meninggalkan Al-Jubai gitu kan, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa persoalan pergolakan politik di Baghdad pada saat itu kan Mu'tazilah sudah mulai memudar. Nah, Asy-Syafi'i ini mempunyai pengaruhnya cukup luar biasa, memang itu harus diakui. Nah, ini yang menjadikan PR kita bahwa ini cukup menarik dan kita harus melacak karena semua jawaban dari argumentasi baik Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali maupun Al-Asy'ari yang begitu menarik saya tadi argumentasinya ketimbang Fakhruddin Ar-Razi yang memang agak sedikit setengah-setengah gitu kan. Menyantol-nyantolkan enggak, yang saya kritik kok cuman jaiz dan wajib dan lain sebagainya. Nah, beda kan kalau Al-Asy'ari itu gurunya itu memang lebih mantep gitu. Kelihatannya itu keren sekali gitu. Menganalogikannya benar-benar logika sendiri. Nah, karena tapi kita pahami bahwa zaman Fakhruddin Ar-Razi ya bagaimanapun juga begitu masif kan Hanabilah. Jadi Ya, dia harus otoritas sunnahnya juga harus bisa juga gitu kan kira-kira ya, itu ini udah sedikit eh, apa zamannya agak sedikit modern lah kira-kira. Beda dengan Al Asy'ari itu berbeda, dia berbicara itu begitu pede mengargumentasi kalau kita tadi tangkap gitu kan. Begitu pede itu karena tidak ada lagi khasanah kesarjanaan yang memang dia sangat pede berguru dari seorang Al-Jubai dan berargumentasinya luar biasa. Itu menarik tuh kitab itu untuk mengargumentasi jika Anda menjadi pembela ilmu kalam gitu, menggunakan argumentasi Al-Asy'ari itu. Nah, lalu Al-Ghazali juga ya begitulah tasawufi gitu. Dan, jadi cukup menarik bahwa kita sudah bisa mengetahui bagaimana argumentasi dari kedua belah pihak. Yang satu mengaitkan dengan Imam Al-Syafi'i tadi dari kitab Shaunul Mantiknya, yang ditulis oleh Asyuyuti sendiri, seorang pengikut mazhab Syafi'i juga gitu kan. Jadi ini menarik karena kita nggak mengambil kenapa nggak dari Ibnu Taimiyah. Nah itu udah ya jangan dikata lagi memang ya, berbeda berseberangan lah. Ini dari satu kelompoknya aja udah beginilah. Nah ya, berarti PR kita adalah bagaimana menelusuri secara benar nggak gitu Al-Hawari itu mengaitkan Imam Syafi'i dengan Al-Maliki tadi gitu kan. Hebat juga main ke Maliki dan Syafi'i, dia dua-dua generasi berarti kan si orang ini gitu kan. Akhirnya dia mengkabarkan bahwa ini Syafi'i juga ini jelas seperti kalau saya tidak begitu meyakini secara pribadi ini Al-Hawari ini seorang scholar yang sangat ini karena dia cenderung menggunakan metode hadisnya ya. Kalau kita lihat di gaya-gaya Hanabilah lah, lalu ya, ngaitkan ini. Tapi is oke karena memang itulah para metode metode ahli hadis memang begitu caranya dalam cara mengkritik gitu. Memang ya, begitu dan betul. ini tantangan terbesar bagi para kelompok rasional mutakalim untuk bisa menjawab persoalan itu. Yang oleh karenanya di Andalusia itu dikembangkanlah metode-metode hadis yang tidak
mempersoalkan persoalan-persoalan pokok yang dilakukan oleh mutakalim. Jadi biasanya kalau di Andalusia itu para ulamanya itu walaupun dia bermutakalimun, dia nggak mengambil jawabannya itu, ya mengambil metode hadis gitu kan, seperti para ulama di Andalusia pada saat itu ya oleh metode hadis dijawabnya. Misalkan tentang Tuhan, tentang logik dan lain sebagainya itu selalu menyertakan teks di samping apa logika gitu. Demikian juga masalah, nah kecuali masalah furu, nah ini furu biasanya rame di situ. Nah kalau itu ya jelas semuanya kaum Bahdad semua, orang kayak Al-As'ari dan semuanya memang berbeda dengan pandangan tadi yang dikatakan oleh Asyuyuti. Baik teman-teman sekalian, nanti bila ada yang mau bertanya, ada Sidik di sini. Silakan Dik, apabila ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, nanti saya coba kita tutup gitu. Karena ini sudah masuk pada substansinya. Nanti kita akan menelisik pada bagian yang ketiga itu tentang bagaimana Tuhan dipandang di dalam tradisi sunnah itu gitu kan. Apakah seperti mutakalimun ataupun tidak. Nah, ini kan perdebatan bagaimana yang satu Tuhan digunakan secara metode rasional oleh para mutakalimun, tapi yang satu Tuhan harus dipahami secara metode sunnah nabawiyah gitu kan. Apakah perlu dia hanya mengaitkan terhadap sunnah al-Madinah saja gitu atau bagaimana? Nah, ini juga penting. Atau hanya salafiyun saja gitu atau generasi wahabiyah saja tanpa Islam-Islam yang lain gitu, apalagi Andalusia yang begitu banyak para ulama memproduksi para pemikir di sana tetapi tidak begitu banyak diserap oleh para muslim-muslim di timur gitu. Dan orang-orang barat ya akhirnya lebih cenderung banyak menelusuri sendiri tentang kajian keserjanaan Islam di Andalusia. Kalau budaya Baghdad, Mesir dan lain sebagainya ya kita sudah banyak mengenal. Oke, Sidik kalau ada. Oh ya, mungkin sebentar tambahan sedikit. Ya. Kebetulan Al-Harawi itu menulis kitab namanya Dhammul Kalam wa Ahli. Ya. Ini sekitar 5 jilid. Memang dalam di situ beliau betul-betul sangat sangat makjelab lah istilahnya tuh, sampai mengerahkan segala upaya baik dalam hadis, asar sahabat ataupun para tabiin untuk mengumpulkan semua itu asar-asarnya itu untuk menyatakan bahwa ahli kalam itu adalah dham gitu ya. Sangat-sangat buruk gitu istilahnya. Walaupun dalam tahqiqannya sendiri, saya punya cetakan Saudi ya, dalam tahqiqannya sendiri gitu kan oleh beberapa ahli hadis yang dari Saudi, itu juga banyak ternyata dari asar-asar yang disampaikan beliau tentang Dhammul Kalam wa Ahli ini banyak juga yang maudhu, dhaif gitu ya. Jadi ya memang perlu kita cek lagi tadi sebetulnya, karena saya belum karena baru datang kemarin kitabnya, jadi saya belum sempat baca semua. Apakah asar yang menyatakan tadi Imam Syafi'i atau Imam Malik tentang Ahlul Kalam itu ya harus dipukul dan itu seperti itu, ya perlu kita cek dulu secara sanadnya. Secara primernya, literaturnya. Apa benar nggak gitu? Imam Syafi'i itu berfatwa demikian. Ya. Nah itu dicek sejak kapan. Nah jangan-jangan ya itu kan karena subjektivitas. Biasa selalu akan ada misalkan ya seperti saya katakan, benarkah Ibnu Hazm itu pelaku homoseksual gitu, ketika sudah dicek dalam primernya ya tidak, dia punya anak Abu Rafi'i gitu kan, punya istri biasa. Kalau dia hanya menyampaikan cerita itu ya memang ada itu fakta gitu kan. Ya karena Imam Suyuti dalam Saunul Mantik kan, Imam Suyuti kayaknya banyak mengutip dari Imam Al-Harawi ya. Betul. Jadi banyak, padahal dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahli ini juga banyak asar-asar yang tidak valid lah kasarnya. Secara riwayat dia banyak yang maudhu, banyak yang dhaif juga sebetulnya.
Ya, itu kemudian perlu kita cek lagi sebetulnya. Betul. Gitu sebetulnya. Eh, Siap. Ya deh, menarik sekali ini kayaknya ini benar-benar perlu riset yang karena ini jangan sampai ada transformasi terhadap kelompok al-ajiz tadi gitu kan ya yang taklidiyah dan lain sebagainya itu menangkap secara mentah gitu baik dari kedua belah pihak gitu. Al-Ajaiz. Yaitu bahwa memang ilmu kalam begitu metodenya, al hadis memang begini. Nah ini juga perlu perlu ini. Cuman tadi yang agak sedikit mengganggu itu ya al halawari itu gitu kan. Saya dicek diidentifikasi selalu mengaitkan terhadap para imam ini. Nah beliau nanti dicek lahir di Siaru Anubula, dia lahir pada Ya, kapan, nah itu kemudian dia bersahabat dengan siapa dan kapan nanti kita akan menemukan oh ya karakternya ya begini. siap, siap. Seperti eh, ada dua karakter yang mengkritik Ibnu Hazm itu Ibnu Al-Arabi sama Ibnu Al-Hayyan itu beda gitu kan. Sentimentalnya memang beda gitu kan. Sentimentalnya nanti dicek dalam satu keadaan yang aslinya kan kita perlu membaca primernya Syafi'i jelas Al-Maliki, Al-Muwatta itu dan Al-Umnya Syafi'i itu karya Magnum opusnya lah ya. Ya, Nah, kita lihat bagaimana logik dalam pandangan Syafi'i sendiri di dalam yang primernya itu. Nanti kita akan ketemu, wah ini sok Syafi'i ini. Nanti yang selebihnya ya bala yang ditambah-tambahin gitu kan ya. Karena kan ketidaksejamannya itu. Makanya kok ini ada di satu lain pihak ilmu kalam itu dipertahankan dengan gila-gilaan oleh para pemegang mazhab Syafi'i gitu kan. Karena jelas yang disebut tadi itu kan semua adalah pemeluk madhab Syafi'i yang sangat taklidiyah gitu kan, yang sangat kuat. kuat asobiahnya, yang memang secara fikih pasti merujuk terhadap Asy-Syafi'i, pendapatnya pun juga Hatta Asar dan lain sebagainya pun juga. Karena Asy-Syafi'i memang menjadi tumpuan para pemikir baik di Andalusia juga. Ya di Andalusia tidak begitu karena dia lebih banyak ke Imam Malik gitu kan. Illa Ibnu Hazm dia hanya pemikiran Syafi'inya kuat gitu kan. Sampai Abu Al-Jabiri ya marhalatul ula gitu kan bil fikri al-Asyafi'i Ibnu Hazm itu. Jadi Syafi'ian marhalatul ula. Jadi logikanya kuat. Makanya saya pegang ini kok ya Syafi'i yang begitu logikanya kuat, yang banyak para generasi awal seperti Ibnu Hazm juga sangat mengagumi, mempelajari gitu kan ya. Luar biasa. Di lain satu pihak ketika generasi ini Suyuti kok melomparkan itu lalu dikuatkan oleh sebenarnya Sonul Mantek itu dalam rangka melengkapi Ibnu Taimiyah ya kalau nggak salah itu. Iya, ya, ya. Melengkapi apa semacam mempertajam daripada kitabnya Ibnu Taimiyah Aradu tentang alal mantik. mantikin. Nah itu mempertajam itu malah jadi kacau gitu kan ketika kita pengen muhtasornya itu kan kitab itu malah menjadi itu Ya, menemukan satu hal-hal yang tadinya ingin ada ketajaman. Tapi ya is oke karena asal saya percaya Asyuyuti itu seorang sejarawan yang sangat luar biasa gitu. Menulis sangat produktif gitu, khususnya di ya. dalam ulumul Quran ya memang beliau adalah seorang tekstualis gitu. Jadi sangat wajar gitu. Nah, kita harusnya mencari nanti PR kita bagaimana rasionalis juga mengkritik rasional itu. Siapa tokohnya gitu kan. Ini ya jadi agak jadi akan rame sebenarnya dari topik ini akan terus berseri Ya, betul, tentang betul. ini karena PR-PR kita itu bagaimana seorang logik ya sebenarnya ada di Al Ghazali sih pokoknya dia seorang rasionalis para filsafat dia kritik juga gitu kan pemikiran yang dia pernah lontarkan termasuk mungkin Fahrudin Arazi gitu bagaimana Betul, betul. dia tekstualis gitu dalam pengertian walaupun banyak berkecimpung ya itu justru sangat menariknya itu ya di Al Asari cuman sayangnya Al Asari kan tidak begitu banyak menulis kitab seperti generasi selanjutnya gitu kan jadi sehingga pemahamannya ya dalam risalah-risalah yang kecil-kecil itu aja gitu
walaupun belajar di Mu'tazilah puluhan tahun ya untuk menulis tidak begitu produktif gitu. Malah kita mendapatkan kitab-kitab dari kelompok Mu'tazilah itu yang begitu banyak, gitu kan, yang berlimpah tentang pemikiran-pemikiran itu. Baik, kalau tidak ada Pak Sidik, saya tutup dulu rekornya, nanti kita ngobrol setelah record ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini ada guna dan manfaat untuk memberikan wawasan kita di dalam topik tentang Tuhan dalam pandangan sunnah tadi yang sudah kita sajikan adalah bagaimana melanjutkan yang pekan kemarin tanggapan masing-masing kelompok dari muhaddisun dan mutakallimun, tanggapan baik yang mempersoalkan mantik dan yang tidak mempersoalkan logika itu. Saya cukupkan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.